dasar dakwah menurut Ismail Al-Faruqi. Nah, di sini menurut Ismail Al-Faruqi, sifat-sifat dasar dakwah itu ada 6. Yang pertama yaitu dakwah bersifat persuasif, bukan koersif. Nah, di sini di mana dakwah itu berusaha mempengaruhi orang lain untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukan dengan jalan koersif atau pemaksaan. Karena sebuah pemaksaan adalah sebuah perampasan hak asasi manusia dalam beragama. Yang kedua yaitu dakwah ditujukan bagi semua kalangan, bagi yang Islam maupun yang non-Islam. Karena apa? Dakwah berusaha menyebarkan dan meratakan rahmat Allah bagi seluruh penghuni alam raya. Di sini dakwah itu bersifat universal. Untuk yang Islam sebagai peningkat keimanannya dan untuk yang non-Islam sebagai sarana untuk menerima kebenaran ajaran Islam. Yang ketiga yaitu dakwah berupaya mengembalikan sifat manusia yang fitrah. Nah, di sini dakwah berusaha mengembalikan manusia kepada sifat dasarnya yang fitrah atau suci, yaitu sifat manusia yang sejak lahir yang secara kodrati menerima ajaran Islam. Yang keempat, dakwah adalah rational intellection, di mana dakwah itu proses kritis dan rasional intelektual dari sifatnya yang tidak pernah dogmatis atau mengikat kalangan tertentu tanpa penyelidikan atas dasar-dasarnya. Dakwah itu bersifat terbuka, tidak didasarkan pada kewenangan seseorang. Nah, jadi di sini pendakwah itu mengajak seseorang untuk berpikir secara jernih mengikuti ajaran Islam tanpa adanya paksaan atau kewenangan dari sang pendakwah. Yang kelima, dakwah bukan pembawa psikoterapik. Nah, jadi di sini dakwah dilakukan dengan hati-hati, dengan keikhlasan dan persetujuan dari seseorang yang didakwahi atau mitra dakwah. Nah, jadi di sini mitra dakwah dengan sadar menerima dakwah, karena dakwah bukanlah sesuatu pekerjaan yang magis, ilusi atau sesuatu bagian dari psikoterapik. Nah, atas dasar ini mengalihkan agama seseorang dengan cara-cara yang magis, mistik atau kimiawi bukanlah sesuatu yang baik atau bisa disebut dengan sesuatu yang amoral, tidak bermoral. Sekarang yang terakhir yaitu nomor 6. Dakwah adalah rational necessary, di mana dakwah itu menyampaikan materi secara rasional, menyajikan penilaian-penilaian kritis terhadap sebuah fakta tentang metafisik dan etik serta relevansinya bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto Setiawan dan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dakwah dalam Islam. Islam merupakan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur umat di muka bumi ini. Oleh karena itu, dakwah sangat berperan sangat penting untuk kemajuan dan untuk melestarikan ajaran Islam. Berikut fungsi-fungsi dakwah. Yang pertama yaitu untuk mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Semisal dakwah ini dilakukan oleh seorang pendakwah untuk mengajarkan kepada umat manusia atau masyarakat agar bisa mengerjakan apa yang ada dalam syariat Islam. Yang kedua, dakwah itu berfungsi sebagai untuk menyambungkan ajaran Islam dari generasi ke generasi, sehingga ajaran Islam tidak akan hilang dari ke generasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu untuk mengajarkan atau untuk menyempurnakan akhlak dan untuk mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran di sini yakni kita sebagai individu harus meninggalkan perbuatan yang buruk dan melakukan perbuatan yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan apa itu hidayah dan macam-macamnya. Hidayah berasal dari kata hada hudan atau hidayah yang berarti petunjuk. Jadi hidayah adalah petunjuk atau bimbingan halus yang datangnya secara halus. Kemudian macam-macam hidayah. Macam-macam hidayah dibagi menjadi 5, yaitu hidayah ilhami, hawashi, akli, ajyani, dan juga hidayah taufiki. Hidayah ilhami adalah hidayah yang diberikan kepada manusia dan hewan. Contohnya adalah insting, menangis, dan menyusui, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hidayah hawashi. Hidayah hawashi adalah hidayah panca indera, seperti mendengar, melihat, merasakan, dan lain-lain sebagainya. Dan hidayah ini juga diberikan kepada manusia dan hewan. Kemudian yang ketiga adalah hidayah akli. Hidayah akli ini diberikan khusus untuk manusia saja. Oleh karena itu manusia berbeda dari makhluk lainnya. Kemudian yang keempat adalah hidayah adyani. Hidayah adyani adalah hidayah yang berasal dari agama, yaitu petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan rasulullah untuk para manusia sebagai petunjuk. Kemudian yang terakhir adalah hidayah taufiki atau hidayah maunah. Hidayah ini diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang ia kehendaki. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk berdoa berkali-kali untuk meminta hidayah ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Novansyah. Saya akan menjelaskan tentang hidayah dalam berbagai konversi agama. Di subbab ini terselip sebuah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah sedang sholat bersama. Di tengah-tengah mereka melakukan ibadah, tiba-tiba datanglah Ali. Ali masuk dan menunggu Nabi sampai selesai sholat. Nabi selesai sholat dan Ali pun bertanya, "Kepada siapakah kau bersujud, wahai Nabi?" Nabi pun menjawab, "Kami bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan sela-selanya Nabi menceramahi Ali. Dia pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran sehingga Ali terpesona dan langsung memasuki agama Islam. Di beberapa tahun kemudian, musuh bebuyutan Nabi SAW, yaitu Umar bin Khattab. Pada waktu itu, Nabi Muhammad membacakan sebuah ayat suci Al-Quran. Dan di tengah dia membaca ayat suci Al-Quran, Umar bin Khattab pun lewat dan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran itu, sehingga dia terpesona akan keindahan ayat suci Al-Quran. Dan dia menemui Nabi dan meminta Nabi untuk menjadikan ia seorang muslimin dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dari 2 kasus itu kita dapat memetik pelajaran bahwa hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia hanya berusaha untuk mendapatkan hidayah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.